Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita panen raya Demplot bahan organik yang dilaksanakan di Dusun Lungge, Desa Muneng, Kecamatan Purwoasri, yang dilakukan oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri yang didampingi oleh Bapak Muspika Kecamatan Purwoasri, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek. Segera dilaksanakan. Satu, dua, tiga. Sahabat Tani, Adi Tani Organik mengajak sahabat untuk mengikuti panen raya Demplot padi peningkatan bahan pangan organik. Jadi yang dimaksud organik itu memang tanahnya yang harus disehatkan. Nanti kalau tanah sehat, tanamannya itu tentu akan subur. Setelah tanaman subur, maka HPP bagi petani itu akan lebih ringan, sehingga petani akan diuntungkan. Artinya petani akan makmur. Inilah yang perlu harus petani itu berinovasi agar kedepannya HPP itu semakin kecil, kemudian peningkatan hasil panennya, sehingga petani bisa merasakan manfaat daripada bercocok tanam secara organik. Inilah bukti dari tanaman padi yang memanfaatkan organik tanah. Sahabat Tani bisa melihat ini padinya sungguh luar biasa. Coba perhatikan sahabat Tani, ini organik total, betul-betul tanpa kimia, tanpa pestisida sama sekali. Jadi lihat gerombolannya nih. Nah, ini bagus sekali. Jadi kalau organik total itu padinya ini sudah tua, tapi batang dan daunnya ini masih kelihatan hijau. Tapi hijaunya memang tidak sama dengan yang hijau kimia, karena memang nitrogennya itu tidak sama kandungannya dengan nitrogen kimia. Tapi otomatis ini batangnya kuat. Ini kuat batangnya ini. Nah, batangnya sangat kuat. Akan tahan terhadap angin, hujan, sehingga tidak mudah rubuh. Ini yang namanya Pak Khairuddin, betul Pak Nggih? Betul, Pak Khairuddin, kelompok tani Desa Muneng, ya. Kecamatan Purwoasri. Ini organik total. Betul. Tanam yang tahun ini atau masih tahun ini? Masih tahun ini. Jadi permulaan. Ya. Dulunya konvensional. Oh, iya. Kita total organik. Total organik ya. Jadi hasilnya ini Pak. Iya, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat. Iya. Bagus sekali.
Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Bapak Muspika, Bapak Camat, Bapak dan Ramil, sama Bapak Kapolsek yang dalam hal ini masih dalam perjalanan atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa, teman-teman penyuluh pertanian, so Bapak Ibu, calon peserta Demplot TUT yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka menyaksikan panen raya Dem TUT peningkatan kesuburan tanah yang dilaksanakan di Dusun Lungge, Desa Muneng, Kecamatan Purwoasri. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, berilah kami petunjukmu ya Allah, dan berilah kami dalam rangka panen raya Demplot padi organik ini membawa berkah kepada petani dan kita semua ya Allah, dan hasilnya melimpah, membawa barokah untuk bekal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kami petunjuk ya Allah, dan berikanlah kami kesehatan dalam rangka untuk mengelola bumi-Mu ya Allah. Sesuai dengan arahan dari dinas ini, karena Demplot tugasnya berat, karena apa yang saya lakukan ini harus sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Jadi harus saya benar-benar saya sampaikan apa yang menjadi pengalaman saya, sehingga tanaman Demplot ini kemarin saya upin bisa mencapai 7,9. Alhamdulillah. Kemarin saya juga dengan teman-teman BPP secara perform dilihat fisiknya, wah kalah ya, nah harus kimia. Tapi begitu kita laksanakan ubinan dan kita bersama-sama saksikan, dan tim dari BPP Kecamatan Purwoasri, alhamdulillah hasilnya memang luar biasa Pak, yang organik. Mungkin bapak-bapak operator Demplot di masing-masing kecamatan sudah diberikan pelatihan-pelatihan dan sudah mengerti tahap-tahapannya, dan itulah Pak yang saya lakukan. Tapi di sini saya nanti akan utarakan sesuai dengan pengalaman yang saya alami Pak. Tanah sebelum diolah kemarin saya kasih pupuk kandang. Saya kasih pupuk kandang itu per 100 ru saya kasih 3 rit Pak. Perkiraan itu Pak, karena kemarin kan saya usungi dengan apa itu usaha, nah perkiraan 3 rit. Setelah itu kita ratakan, kita sebar merata, terus kita olah, diolah dengan kedalaman itu harus 40 cm Pak, dalamnya. Sambil membajak di belakangnya kita semprot dengan MA11. Dosisnya 100 ru per 1000 meter persegi itu berapa Pak? 1 liter. Jadi pengalaman kemarin sudah tahu semua untuk pelatihannya. Itu kita diamkan selama 3 hari. Selama 3 hari, setelah itu diadakan penggaruan Pak. Digaru, diratakan tanahnya. Nah, sebelum kemarin diolah Pak, itu saya cek dengan yang mana isi. Itu kemarin isinya kisaran 200 sekian. Jadi isinya 200 sekian. Setelah kita kasih 3 hari, setelah kita kasih irigasi dan pupuk kandang dan MA11 itu naik bisa sampai 600-700, karena SOP-nya Pak Nugroho harus mencapai 1000. Sebelum 1000 tidak boleh ditanam. Waktu itu 3 hari 500, terus 3 hari lagi
kita kasih bugasi 2 ton Pak. Per 100.000. Karena kemana saya ukur tiap hari presentasinya apa? Kurang Pak, masih kisaran 600-700. Setelah 3 hari lagi saya kasih super bugasi 2 ton, baru Mbak bisa mencapai, ada yang 1.000, ada yang 1.200, ada yang 1.500, rata-rata itu 1.000 Mbak per 9 hari setelah olah pertama Pak. Setelah itu baru kita tanam. Setelah itu kita membuat POC Pak. Kurun selama kurun waktu kali nanti umur tanaman seminggu, kita sudah membuat POC di rumah. POC-nya panjenengan sudah tahu, karena andalannya kita di sini adalah POC juga, pupuk organik cair. Itu bisa sebagai insektisida, fungisida, atau pupuk organik. Itu kita selang seminggu sekali. Kalau pas waktu ekstrim Pak, hujannya malam, terus cuacanya nggak mau bersahabat, kita kadang-kadang 2 hari kita semprot. Atau di SOP-nya itu kan seminggu sekali. Tapi kita di sini melihat situasi. Kalau situasinya hujannya malam, terus kebunnya paginya itu kebunnya itu apa ya? Kandel itu pagi-pagi subuh sudah sawah ya, untuk aplikasi POC. Jadi untuk kalau menurut SOP-nya seminggu sekali, kalau saya di sini situasional, bisa 3 hari sekali, bisa 2 hari sekali. Untuk apa itu POC-nya itu juga terakhir saya kasih Pak. Jadi sudah muning itu juga masih kita kasih Pak. Umur 65 hari, 70 hari terus Pak masih. Sampai kemarin terakhir itu umur 80 hari. Terakhir saya aplikasi POC. Jadi intinya nak panjenengan praktek di masing-masing kecamatan sebagai operator demplot, panjenengan harus ada komunikasi dengan tanaman. Nah biasanya panjenengan kimia ini umurnya tanduran tinggi ini sakmene, nak organik kok gak sakmene, panjenengan kita harus berusaha untuk menyamakan, artinya sesuai dengan harapan panjenengan. Harus ada komunikasi dengan tanamannya. Tuh. Terus kalau bisa saya tarik kesimpulan, untuk organik ini harus terukur, terstruktur, masif, dan improvisasi. Oh, kenapa Pak? Bahasa Jawa mohon. Bahasa Jawa. Kalau nenek maju nih. Jadi terukur Pak. Artinya terukur di sini harus benar-benar sesuai Pak. Nak burung sewu, sini ojo ditanduri. Nak wong Jawa di sini mbak-mbak sih kan sering ngiring nih Pak. Nak nandur lumayan, nak gungkuret ojo mbok tanduri. Lah niku istilahnya ben dayung dhisik. Nak bahasa saya ini terukur Pak. Terukur itu kan gak ada alat. Nah, 1000 baru ditanami, berarti tanahnya sudah hidup, terukur, terstruktur berarti harus sesuai dengan SOP-nya. Terus ini struktur masif keseluruhan Pak. Berarti harus ada keseluruhan. Kalau info berarti ada penambahan, ada komunikasi Pak ngomongnya. Jadi jelasin nak masif itu keseluruhan, nak info itu ada berarti komunikasi. Kalau kurang apa kita tambahin. Itu intinya untuk organik total. Terus yang siami Pak, siami lebih mudah Pak. Jadi kemarin hanya saya kasih pupuk kandang tok di awal. Itu saya kasih 2 rit per 100.000 per engkel. Setelah itu seperti biasanya saya kasih herbisida untuk pencegahan
gulmanya. Terus pupuknya Pak, pupuk dasar saya kasih 20 kilo urea sama Ponska, hanya 20 kilo. Terus yang kedua, umur 21 hari itu kita kasih pupuk urea sama Ponska 25 kilo. Pencampuran Pak. Jadi 25 tadi, ureanya 10, Ponskanya 15. Terus untuk semprotnya itu juga saya pakai biasa Pak, konvensional. Fungisidanya, inseknya juga kimia. Tapi juga saya selingi dengan POC Pak. 2 minggu sekali saya kasih POC, 20 kali pakai POC. Nah kemarin ubinannya itu hasilnya 7,4. Kalau yang organik 7,9, kalau yang semi itu 7,4. Ya. Sebenarnya apa ya, penambahan pupuk kandang itu sangat membantu Pak. Ruwingan banget Pak, karena bahan organik itu kan sebagai penyangga Pak. Tapi kalau yang kimia itu mudah hilang, uap sama tercuci. Kalau ada bahan organiknya dia terikat. Nah itu berarti kesimpulannya untuk pupuk seminya tadi berapa Pak? 40 sama 25 berarti 65 kilo. Biasanya kalau di sini Pak rendeng 80 sampai 90 kilo Pak. Kalau rendeng itu Pak, takut roboh. Tapi kalau pas musim gadu itu bisa 1 kintal lebih. Nah gadu kan mungkin. Padahal jatah awake dhewe niku urea niku 29 kilo per musim. Untuk Ponskanya berapa kali bulan? 19 kilo per musim, hanya 48 kilo. Kalau ke 65 berarti kan nambahnya kan sedikit sekali Pak. Tapi kalau yang kimia sesuai dengan biasanya Pak. Jadi kimia awalnya urea Ponska 15-15. Terus untuk susunan pertama umur 21 hari kita kasih lagi 20-20. Yang terakhir tutupannya itu umur 25 sampai 30 hari Pak. Biasanya untuk nutup di sini itu saya kasih 20-20. Karena kita pupuk jatahnya urea dan Ponska untuk tahun ini, jatahnya tidak ada. Dan kemarin ubinannya hasilnya 6,7. Terus secara biaya Pak keseluruhan untuk organiknya itu habis 2.800.000 sih. Terus sing kimia semi 1.600, yang kimia 1.800. Itu belum pasca panen. Kalau kita hitung-hitung analisa hasil usaha, kalau kita hitung kemarin dengan ubinan, kalau 7,9 itu kali 16 kisaran peratusnya ini rata-rata 18 kintal Pak. Bener moga kilo-kilo nanti dikombin sarang-sarang ditanting kali Pak. Tapi itu kan secara dengan ubinan itu kan ada human errornya Pak, 20%, perkiraan 14,5/100 rumnya. Terima kasih atas undangannya. Dari saya sebenarnya mendengarkan yang disampaikan Pak Din tadi seneng. Karena apa? Menurut saya kan ilmu baru rekan-rekan. Karena di situ tadi pengalaman-pengalaman Pak Din yang sudah berpengalaman baik di bidang pertanian, mulai yang padi separuh organik, separuh kimia maupun yang organik semua. Tadi saya juga berkomunikasi dengan Pak Anang,
saya nyampaikan di belakang rumah saya ini kan, saya kan ada kolam lele, ada tanaman jagung, ada tanaman padi di belakang. Ternyata air yang saya buang dari kolam lele ini di tanaman padi ini batangnya tetap hijau. Makanya saya tadi ngomong karena memang berarti sumber organiknya lebih bisa bertahan hijau. Itu monggo nanti itu terobosan-terobosan di bidang pertanian, monggo dari rekan-rekan yang sudah lama di petani bisa mengguru ke Pak Din ataupun yang lain ke PPL, sehingga intinya ben oleh untung piye kan seperti ini ku to intine wong tani kan nggih. Awake dhewe ngoyo nyambut gawe tapi kok kasarane apa? Nah, hanya meminit nanti di tenaga kerja, Pak. Saya lihat karena apa? Kalau sawah itu dikerjakan oleh orang lain murni, insya Allah nggih untungnya rodok titik. Karena apa? Orang bekerja di sawah sekarang lain dengan orang dulu. Kalau dulu itu menghitung luasan yang dipacul saya lihat. Tapi sekarang ngitung rokok karo mesti pacul, betul nggih? Nah, itu yang saya lihat karena saya nggih orang tua saya asli petani, makanya saya tahu perjalanan dari tani seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa habibi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sebelumnya. Hari ini soyabnya Mas Bub sendiri yang panen raya rawuh sampai kemarin diundur sampai 3 kali Pak, karena memang ada rangkaian acara yang wadat nih sebelum puasa, dan padinya memang mau tidak mau harus segera dipanen kemarin. Tanpa mengurangi makna dan pentingnya acara ini diwakilkan ke kami. Saya pikir sudah banyak tadi disampaikan kalian masjid Pak Khairudin tadi. Ya, terus nyudugo Pak, di sawah hari ini yang akan kita panen ini nanti ada 3 perlakuan. Seperti halnya mangke wonten panggenipun panjenengan. Yang paling ujung timur menika konvensional, wis kados biasane panjen nanem. Pupuke padha sembarang alir perlakuane sami. Ingkang tengah menika itu pengurahan pupuk sampai 50%. Ingkang pojok barat menika pas menika total organik MA11 Pak. Nah, kenapa kita judul kegiatan ini peningkatan bahan organik tanah? Sebenarnya kami dari amanah dari Mas Bub ini ben ngaturi panjenengan sedanten. Pertama sing kudu dadi bahan tafakur kula kalih panjenengan, soalnya ini kula matur panjenengan secara Islam nggih. Dados sing kedah bahan tafakur kula kalih panjenengan Pak nggih. Niki pupuk subsidi setiap tahun akan dikurangi. Itu kebijakan pusat. Nyudugo, kuota saja sudah bakal dikurangi. Yang kedua, rekomendasi niku sudah dikurangi banyak. Jangan dengar tadi loh. Biasanya 350 saiki mudune wek 170 alokasi. Terus mudhun pun dipanjenengan. Wong kula njen payu isu model kaya apa, njen protes dan Mas Bub model apa mboten ngepek. Karena itu kebijakan pusat. Dan itu pasti, nyudugo, itu pasti, itu yang harus dipahami dulu gitu. Sebelum pulau kalian panjang ngobrol mangke babakan teknologi. Tapi sing kudu dipahami sakniki wonten Gusti Allah maring cara wong ngeten. Panjang diparingi lampu hijau kuning nggih, ten bene awar-aware niki kan wonten kereta api. Anggap awan pulau kali masjid kali napa? Rencang-rencang PPL niki tukang becak gitu. Wis lampune abang jenengan panggan robos. Alah tukang becak ngomong apa? Bar jenengan. Saya itu bar. Tapi bila sakniki lampune pun kuning, berarti kudu waspada. Leres napa mboten? Niki dipahami rumiyin, Pak. Kenging napa program Dito itu muncul karena kondisi seperti itu. Beliau sendiri notabene insyaallah juga dekat di atas perso informasi ini. Bilih napa sakniki kula kalih panjenengan kedah siap-siap. Kula maturi kemawon. Pun dah panjenengan percados kula. Panjenengan protes demo kaya apa sak kesele mboten bakal munggah subsidi ning pupuk. Pun iki catat. Lah terus solusine pripun? Nggih niki langkah Kabupaten Kediri.
Di luar kabupaten tidak ada sampai semasif seperti ini, tidak. Jadi di Kediri semua kecamatan seperti ini. Kita buat demplot kecamatan. Kalau kurang kita buatkan demplot lagi, Pak. Sampai seperti itu. Karena harapan kita, boten wonten solusi lain kalau kita tidak mulai mau berbenah diri. Rumiyin wong mengenal revolusi hijau, piye carane swasembada pangan pupuk gak karo-karoan. Ternyata saiki ditambahi pupuk kaya apa? Hasilnya sak wonten. Napa malah pupuke mboten wonten. Niku sing kudu dipahami rumiyin, Pak. Ya terus sadurunge kula jawab bapak mau, lha nek organik dodole piye kan bahasane. Niku sadurunge kula jawab niku riyen. Niki saged dipahami rumiyin nggih, Pak. Kenging napa kula kalih panjenengan mau tidak mau bosane ngoten. Soalnya lampune sakniki pun kuning. Mau tidak mau nanti kita akan berubah ke sana. Niku. Kaping kalih Pak nggih. Lokasi demplot ini sebenarnya difokuskan kagem penyuluh, Pak. Niku matur panjenengan. Niki namanya TOT, Training of Trainer. Jadi sing bisa ditaruh teng mriki sebenarnya kagem niki penyuluh-penyuluh sing kelambine ijo kabeh. Lah ijo niki bapak nggih ijo niki lah. Pak tentara nggih ijo-ijo niki. Jadi sebenarnya itu, Pak. Konco-konco menika per kecamatan wajib semerap dan paham bagaimana perlakuan total organik dengan teknologi MA11 ataupun pengurangan sampai 50% pupuk kimia. Niki sing badhe dipraktekkan tenggene panjenengan. Mangke kita bantu di download apa yang dibutuhkan, kita sharing supaya kasaran Mas ternyata hasilnya gak sesuai. Nanti kita evaluasi terus. Jenengan biaya juga tidak terlalu nganu, ada bantuan dari dinas masuk download panjenengan. Itu untuk menutup kekurangan panjenengan. Sambil kita evaluasi. Oh di Purwasri kok kayak seperti ini, di tempat saya kok seperti ini. Itu evaluasi terus, Pak. Mboten usah khawatir. Kudune piye? Karena saya yakin Allah meniku kagungan kanugrahan benten-benten setiap wilayah. Rahmatipun benten-benten. Mila kenapa didamel demplot sak kabupaten Kediri? Supaya terus per wilayah Bapak A, B, C, D. Nanti saya dievaluasi. Oh ternyata mriki kiranya tambah sak menten. Berarti karakternya ngoten, mangke damel patokane ten desa panjenengan mekaten. Itu yang akan kita laksanakan, Pak. Nah hari ini kita undang panjenengan, kita buktikan bersama. Nek ubinan niku wau pun saya, Pak. Niku kula matur panjenengan rumiyin. Sik kula nek mboten ngerpak lali niku wau. Cocok kula mboten ning ndekane masjid niku wau. Cocok, Pak, pasti itu, Pak. Loh, pasti. Kita meyakinkan. Nah. Secara ekologis. Niki secara ekologis dan logis, Pak. Nek ekologisnya masuk tapi gak logis, niku abot nih. Lah niku pesimis ya. Niki nyondukong ya, Pak. Saya bacakan ya hasilipun nggih. Mangke panjenengan saged analisa piyambak. Ingkang paling timur piyambak nih konvensional hasilnya ubinan itu 6,7 kg, Pak. Per petak 2,5 itu. Kalau perkiraannya nanti totalnya kirang langkung ya, Pak. Mungkin kalau itu per hektar sampai 10,7 per hektar. 6,7 yang konvensional. Itu konvensional. Rumpunipun itu ada 144 rumpun. Untuk semi, mereka ubinannya yang pupuk kimia dikurangi 50% itu 7,4 kilo. Perkiraan kalau per hektar itu 11,8. Jumlah rumpunnya 121. Banyak nanti bedakan sebentar. Yang organik mereka hasil ubinannya 7,9. Perkiraan per hektar 12,6 ton. Rumpunnya pun 121. Berarti bedanya apa? Rendemen. Rumpuni pun kalah memang, tapi rendemennya bukan kalah. Maka kita buktikan. Bukan percatos dijalui nomor kabeh niki nggih Pak nggih. Mantu niki komben mlaku. Dicek tenanan apa ora? Timbang sepindah. Nyengkel cemplunge kali ngono. Kaline dicek. Nah, kan niki waktu lagi. Oh, tenang wae, nek kula ngoten. Sepuluh prinsip kula niku. Kula niku paham kok, kula mlebeten pertanian kalih penyuluh-penyuluh kok nggih rewel kula jadi. Sami kalih kula rewel iki ya. Petani ini padha kalih kula. Mulane kula matur jenengan, wae kula muslim soalé. Patokan kula namung setunggal iki sering tak omong iki. Bulan niku konten sadikun. Nek omong kudune buktine kan ngoten tok.
gak gedabru sing nganyeng ora wis kene teng. Sedina ngopi ndak saged nih. Maksud kula monggo niki dibuktikan bersama-sama, kita lihat panen niki insyaallah. Sing kula suwun namung setunggal. Mugi-mugi panjenengan pinaringan sabar kalih petunjuk Allah. Amin. Soale napa mawon sakjane hartane rezeki sing paling adem niku pituduh, Pak. Petunjuk. Nek mboten wonten pitunjuk Gusti Allah niku ngawur sembarang kali. Ya protesan ya sembarang kali ngawur. Saestu. Tapi nek kagem pitunjuk niku pun purun saestu. Mangke dicobi-cobi lah sing kula suwun. Dados sing rawuh wonten mriki dados operator 26 kecamatan. Begitu juga penyuluhnya. Sing kula suwun PPL yang dilatih di sini nanti itu juga mengajari penyuluh yang tidak dilatih di sini. Jadi semua Mas Sigit di Pare. Jadi semua penyuluh Pare harus Mas Sigit ajari. Tidak hanya petaninya, tapi semua penyuluh. Jadi semua ini biar cepat. Minimal Pak Panjen ini mboten bingung urusan pupuk. Niku tok mikire. Sing kula suwun niki mboten aduh organik. Soalnya wong diomongi organik wis saya itu mboten apa-apa. Kalau sudah beliau sendiri, Mas Bob sendiri. Kalau organik itu silahkan karena itu pilihan. Kalau panjang tanya pembelinya mana Pak? Organik yang sudah sertifikasi ASN kita jualkan Pak. Sesuai amanah beliau. Tapi pun ngeten, sesuai organik, sesuai organik saya nggak boten. Itu namanya konversi Pak. Malah nek komitmen organik ya di komitmen terus, organik ya organik terus. Nek boten nggih boten apa-apa. Namung orang itu kok sehingga napa? Kediri niku petani ini saged mandiri. Nek perkawis regi Pak, insyaallah niki masih disusun. Karena nyuduga niku janjinya beliau juga insyaallah nanti kita disusun. BUMD juga lagi direksinya ganti Pak. Biasanya bulan Maret, April nanti puncak panen mesti dijeblok. Ya saya Bulog keluarkan HPP. Tapi untuk Kanwil Kediri, Bulog itu boten kadah pengering. Sehingga Bulog hanya bisa menerima GKG. GKP ini boten terima lah nek kon dadi GKG petani ngeringe ning pundi. Leres boten. Nah, itu yang jadi PR kami, Pak. Insyaallah mungkin tahun depan sudah bisa berjalan. Ya kula suwun satu persatu kita selesaikan, Pak. Satu persatu kita selesaikan. Sing kula suwun niki wau rumiyin nyuwun sabar kelih pituduh. Rumiyin. Dados monggo niki dipirsani sami-sami kita belajar. Itu ya butuh kerendahan hati. Kula pun dipaido Pak nggih. Wah, si bocah akeh tuwek wis nganggur pari kan nggih sami ngoten niku. Buah kula nggih sami padha kali jenengan njawab akhire ngoten mboten wonten solusine. Tapi kula suwun tansah kerendahan hati, tansah kesabaran kalian pituduh. Niki ilmu niki pilihan Pak. Badhe ngersakne organik langsung alhamdulillah. Dan nek ternyata hasilnya luwih akeh, nggih to Pak. Wis dijaregane padha nek badhe kita sik kathah to. Wong biayane niku lebih rendah. Hasilnya langkung kathah. Niku lho Pak, maksud pemikiran kita bersama seperti itu. Nek pancen sudah jadi organik murni, sudah punya sertifikat. Niku kula suwun varietasnya beda Pak. Keng nopo? Ben ana tambahane. Mangke organik biasa, organik sertifikat nandure 64 rugi. Sing maem niki aku organik tuku sakmene organik padha. Paling enggak ya mentik gitu. Pandan wangi, rojo lele terus rasane benten, Pak. Niku. Tapi sakniki sing perlu kita diskusikan hari ini. Piye carane sing jenenge pupuk subsidi ki kurang iso teratasi. Hasilnya panjenengan mboten kirang, namun niku mikire, niku riyen. Mboten usah gegayuhan sing dudur. Teknologi iki muga-muga iso ngatasi pupuk iso langka, ya toh. Hasilnya syukur-syukur nek langkung sae. Badine iso tambah. Namun niku tok mikire, nek kula mikire sederhana niku. Dados kula panjenengan kula suwun namung niku tok. Mas, iku piye carane ukur darana nyuwun tulung PPL. Nanti semua akan kita penuhi. Sekarang zamannya sudah mulai modern Pak, nyuwun duga. Sampaikan beliau tadi semua wajib terukur. pH-nya terukur, TDS terukur, habis ini elektroda. Kalau biasanya kita pakai larutan, kita habis ini pakai elektroda. Tinggal tancap, makanya di layar sudah keluar, panjang berapa, langsung keluarkan. Terus pilih nanti mulai bulan April Bapak Ibu ngersakni lab tanah. Kediri sudah punya lab tanah Pak, makro dan mikro, detail. Kabupaten Miyai belum ada. Kediri alhamdulillah masuk sudah memberikan dan insya Allah April sudah
kita hari jadi besok Jumat sudah launching Pak. Panjenengan mau ngelapkan tanah gratis, tapi udah langsung bareng lagi soalnya lab niku nggih itu ada makro mikro, ada 6 parameter, itu butuhnya 10 hari Pak. Tapi detail, jadi NPK, MG, seng semua detail sama kapasitas tukar katian detail. Nah ini bosone angel nih Pak, kok panjenengan tulisi kurang iki ngoten angel ngoten nggih. Niku kula cerita maksudnya niku gratis. Nggih, ten kantor Lami, mangke kanca-kanca kersane mriku dititipaken bola-bola mboten napa-napa. Lah terus niku sing saged beliau Mas Dito, Mas Bu dan kami ditugaskan ke kami upayane sing tengah-tengah sing ketok moto Mas ya kuwi. Piye carane petani iki ora bingung golek pupuk, syukur-syukur iso mandiri. Panjenengan kirang napa ayo kita diskusi sepados Kediri saged maju sarang-sarang. Makatan ya Pak. Mangke kita buktikan bersama Mas Dit, monggo nanti teman-teman Purwasri habisin langsung panen soalnya nggih pun jam 10 nggih to. Sing wingking niku pun garing nyelesaikan nanti. Wis ora kopi di ini kene ngombe ini kene jajane ning kono garing dengan anak sat wis garing. Nggih makatan Pak. Kula namung suwun tansah kerendahan hati panjenengan, kula suwun kesabaran, kula suwun pituduh panjenengan monggo dilampahi sarang-sarang kemawon. Nyuwun kesempatan lah cara ngendikane elek-eleke niku kula nyuwun kesempatan panjenengan ayo dijajar. Nah mekaten kemawon. Kula wakili dinas. Satu pertanyaan. Monggo. Terima kasih sebelumnya. Saya dari Brenggolo Puspaten dari Aditani Organik. Saya diajak Pak Joko Tri DPP Puspaten Pak. Secara pribadi saya berorganik itu full sudah tahun ketiga ini. Dari awal tidak ada yang membimbing sama sekali. Ketemu Pak Joko baru-baru ini. Jadi saya tertarik dengan hal seperti ini. Yang ingin saya tanyakan begini. Tentu saja Pak Dito ini sangat concern untuk membantu para petani-petani untuk beralih ke tanaman sehat. Artinya ya kita ke organik ya. Jadi ke organik. Nah, kemarin Brenggolo sudah diadakan pelatihan pembuatan pupuk dengan teknologi M11. Itu sudah Pak Joko yang membimbing. Ini belum diproses tapi pelakunya yang sebelahnya itu baru memulai ulah tanahnya Pak. Baru memulai ulah tanah. Nah ini kalau harapannya dari dinas, dari kabupaten agar memanfaatkan organik itu secara masif, saya kira nanti tiap kecamatan bukan satu daerah saja maksudnya. Mungkin tiap kecamatan itu ada 2-3 tempat daerah yang bisa sehingga nanti bisa lebih cepat itu Pak, maksudnya gitu. Ini kebijakan dari pemerintah daerah gimana? Jadi Pak, matur suwun masukannya. Kenapa kami kemarin milih satu kecamatan, satu wilayah dulu? Karena nyun sewu keterbatasan SDM Pak. Engkang dampingi menika satu kecamatan rata teman-teman kita hanya tinggal 4. Makanya kami milih 26 kecamatan kita ambil satu dulu. Kalau memang nanti diperlukan, yang pertama nanti di PAK kita atau tahun depan kita masuk lagi bisa. Yang kedua, harapan kita ngajak ngeten iki kumpul kali Pak Kades Pak. Jadi ADD itu 20% itu untuk ketahanan pangan. Kalau desanya butuh istilah penyuluh atau ilmunya, kami siap dampingi. Nanti desa menyediakan tanah kas desanya buat untuk demplotnya. Monggo. Jadi teman-teman nanti ilmunya dari kami. Jadi itu lebih masif nanti. Makanya sebenarnya pertemuan seperti ini desa kami ajak karena itu Pak. Karena sekarang ADD 20% untuk ketahanan pangan. Dan itu sakit pelatihan, workshop. Kebetulan saya ikut nyusun juga. Kagem workshop sakit, beli alsintan juga sakit. Kagem beli apapun boleh Pak. Makanya itu kalau ingin kita masif memang harus lebih banyak lagi. Tapi keterbatasan kita dari sisi tenaga untuk mendampingi itu yang kita laksanakan dulu di 26 kecamatan. Dari situ nanti kita kembangkan lagi Pak insya Allah. Makanya kita butuh nanti desa-desa juga ikut membantu kita. Itu Pak dari kami kaitannya itu. Makasih ya Pak. Matur Terima kasih Pak. Mas Ridwan, mungkin karena sudah jam 10 kita langsung ke acara utama panen raya, mungkin bisa segera kita mulai. Makasih Mas Ridwan. Matur sembandun Pak nggih. Kula suwun kesempatan kemawon. Mari kita coba Pak insya Allah. Makasih bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita panen raya Demplot bahan organik yang dilaksanakan di Dusun Lungge, Desa Muneng, Kecamatan Purwoasri, yang dilakukan oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri yang didampingi oleh Bapak Muspika Kecamatan Purwoasri, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek. Segera dilaksanakan. Satu, dua, tiga. Monggo. Ini yang dilakukan di Demplot organik. Demplot organik yang kemarin telah diupin 7,9 kg per petak, 2,5 kali 2,5. Cukup? Apa diulang lagi? Cukup, oke? Cukup, alhamdulillah. Sudah kita lakukan secara simbolis panen raya Demplot TOT. Inilah kunjungan dari Adi Tani Organik berkunjung di Desa Muneng, Kecamatan Purwoasri dalam rangka panen raya padi Demplot, peningkatan bahan organik tanah. Jadi ini adalah organik total, sehingga diharapkan para petani-petani itu bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang karena pupuk-pupuk subsidi akan dikurangi. Total organik adalah pilihan para petani, tapi ingat bahwa subsidi pupuk nanti tahun 2024 itu akan dicabut, sehingga tidak ada pilihan lain, kita harus memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita. Sehingga petani organik itu harus memulai sekarang untuk bisa mewujudkan bahwa kita petani tanpa pupuk pun bisa, artinya tanpa pupuk kimia kita bisa. Maka di Tani Organik berharap bahwa teman-teman petani itu bisa memanfaatkan teknologi yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah. Ayo kita berorganik, kita siapkan tanaman sehat, makanan sehat, sehingga generasi-generasi mendatang nanti akan mendapatkan gizi yang baik, yang sehat tanpa residu pupuk kimia. Adi Tani Organik, oke.